kakinya Khabib, sendalnya Khabib itu lebih mulia daripada kepalanya kiai yang pakai sorban. Inilah bapak-bapak yang membuat saya itu jadi kok kayaknya bukan cucu Nabi dah yang begini. Nggak bakal cucu Nabi begini. Adanya fenomena-fenomena di tengah-tengah warga NU. Ini warga NU doang yang kena. Kalau saudara-saudara kita di Muhammadiyah, itu nggak bakal kena doktrin Khabib itu. Mereka tidak percaya mereka turunan Nabi dari dulu. Yang bahaya itu kita warga NU, karena warga NU percaya dari awal mereka turunan Nabi. Kalau Muhammadiyah, Al-Irsyad wa akhwatuha itu ndak bakal kena apa-apa. Paling mereka senyum-senyum lihat video-video Mi'raj 70 kali. Emang dari dulu gua kagak percaya sama lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang inspiratif dan informatif, menyajikan data dan fakta dengan menyandarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran secara kritis, adil, dan mencerahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Allah terus melindungi kita, memberi kita rahmat dan hidayahnya hingga kita sehat walafiat dan bersua saat ini. Saudaraku semangat salafi, dimanapun kalian berada, di Riau, Pekanbaru, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, Medan, Aceh, Sumatera Utara, dan dimanapun, saya selalu berdoa kepada Allah, memohon agar kalian semua benar-benar dalam kekuatan akidah yang lurus, manhaj salafi sampai mati, mengikuti rekam jejak ulama-ulama salaf yang telah mendahului kita. Insya Allah, Allah melindungi kalian dalam keadaan dan situasi bagaimanapun. Kita pecinta kebenaran dan berada di pihak yang benar. Kenapa saya tertarik dengan penjelasan-penjelasan Kiai Imanuddin Al-Bantani tentang nasab Ba'alwi yang terputus? Karena saya saat ini sangat-sangat, gimana saya ngomong ya, kok melihat mereka-mereka itu ceramah yang dijelaskan itu bukan isi kandungan Al-Quran lengkap dengan nama surat dan nomor ayat, atau hadis sahih Rasulullah lengkap dengan perawi-perawinya dan kitab-kitabnya. Bukan itu yang mereka sampaikan kepada umat Islam Indonesia ini, tapi cerita-cerita bapak moyangnya, cerita-cerita leluhurnya, cerita-cerita khurafat, cerita-cerita yang tidak masuk akal dalam pemikiran kita, yang memang tidak ada korelasinya dengan dakwah Islam. Kita butuh tentang riwayat Rasulullah, karena Rasulullah kelak nanti memberi syafaat kepada kita. Kita butuh tentang rekam jejak perjalanan perjuangan para sahabat-sahabat Rasulullah, karena para sahabat-sahabat Rasulullah dijamin oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala masuk surga tanpa dihisab. Kita nggak butuh cerita-cerita nenek moyang siapapun. Ingat ya, kita tidak butuh. Biarkan saja rombongan mereka, komunitas mereka yang menceritakan tentang nenek moyangnya. Jangan diceritakan kepada kita. Sebenarnya saya rasa gimana ya, kasihan gitu loh, prihatin kepada saudara-saudara saya se-Islam yang begitu bodoh percaya dengan dongeng-dongeng khurafat yang diucapkan oleh orang-orang yang ngaku-ngaku keturunan Rasulullah. Allah gerakkan hati Imanuddin Al-Bantani mencari data, mengumpulkan referensi untuk mengungkap kebenaran nasab Ba'alawi. Benar apa tidak mereka? Nasab mereka itu nambung lurus kepada Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ini fakta data dengan ilmu pengetahuan nasab. Dan saat ini yang saya kenal dan saya lihat,
di Indonesia ini, bahkan bisa kita katakan di ASEAN, Imanuddin Al-Bantani, ahli nasab, membongkar kepalsuan, kebohongan nasab Ba'alawi. Insya Allah, Allah jaga dimanapun Kiai Imanuddin berada. Allah lindungi Kiai Imanuddin dan rekan-rekan kerjanya, kelompok-kelompok kerjanya. Dan saya berharap kepada kalian semua, wahai para kiai penegak kebenaran, menyampaikan kebenaran. Apa kata pepatah Melayu? Sekali layar terkembang, pantang surut langkah ke belakang. Sekali kalian berjuang untuk membongkar nasab para pembohong, jangan pernah berhenti, kecuali kematian yang memanggil dan mengambil jiwa nyawa kalian. Terus berjuang, konsentrasi totalitas, jangan kendor, semangat sampai timbul titik jelas, sampai muncul titik jelas. Ini sejarah besar. Sampai muncul titik jelas bahwa mereka fatal dan total bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicatat dalam sejarah tinta emas. Sampai tingkat itu nanti sampainya. Maka saya berharap Kiai Imanuddin Al-Bantani dan rekan-rekan Anda semua bersatu padu. Negara kita berdasarkan hukum. Ini pertarungan ilmu, pertarungan referensi, pertarungan data dan bukti. Bukan pertarungan fisik. Bukan mengancam keselamatan jiwa orang. Kalau kalian diancam, laporkan ke polisi. Insya Allah, ini negara hukum. Para penegak hukum berlaku adil kepada rakyat bangsa Indonesia yang mereka ayomi. Siapapun yang bersalah akan berurusan dengan hukum. Ini pertarungan ilmu. Pertarungan ilmu pengetahuan. Pertempuran antara hak dan batil. Kenapa saya semangat seperti ini? Karena saya dengarkan berbagai keterangan dan pertemuan Kiai Imanuddin di berbagai tempat. Bagaimana metode dia untuk menemukan bukti-bukti, tes DNA, referensi dan sebagainya, bahwa nasab Ba'alawi tak nyambung kepada Rasulullah. Saya pecinta kebenaran. Saya pengikut kebenaran, maka saya berada di barisan Kiai Imanuddin Al-Bantani dalam hal ini. Ungkap tuntas tentang nasab Ba'alawi. Mari kita dengarkan penjelasan yang lebih komplit dan lengkap dari Kiai Imanuddin Al-Bantani. Bapak-bapak kan sudah baca, sudah sering juga di YouTube bahwa klan keluarga Ba'alawi yang ada di Yaman, Hadramaut, yang pada tahun 1800 sampai 1900 pindah ke Indonesia, mengaku dirinya sebagai keturunan daripada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai mereka datang mengaku, ini tidak ada interupsi dari kiai-kiai Indonesia, dihusnudzoni saja bahwa mereka ngaku turunan Nabi. Yo monggo kita husnudzon saja mereka turunan Nabi. Tapi ketika akhir-akhirnya ada hal-hal yang aneh dari keluarga mereka, di mana ada sebuah jauh panggang daripada api dari pengakuan mereka sebagai keturunan Kanjeng Nabi dengan akhlak-akhlak yang ditunjukkan, dengan doktrin-doktrin yang ditampilkan. Ada yang ngaku lagi ceramah sebagai saya ini cucunya Rasulullah, dalam tubuh saya mengalir darahnya Rasulullah. Ada lagi yang menghina-hina ulama. Ada lagi penceramah mereka mengatakan, kiai, kalau kiai ini menikahi Habibah, perempuan mereka, maka itu kiai tae. Nah ini naudzubillahi min
Ada lagi yang ngomong, kalau umpamanya ini pengasuh pesantren Mbak Ali ini yang ngomong, kalau kiai sudah pintar, santri sudah pintar, sudah pinter ngaji, jangan sampai merasa dirinya ini sama dengan kabaib. Kalau misalnya kiai merasa dirinya dengan ilmunya derajatnya sama dengan kabaib, maka ini kiai yang tidak akan mendapat syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari berbagai macam itu, apalagi tentang ngaku-ngaku sejarah, pembelokan makam yang tadinya KRT Sumodiningrat kok jadi orang binnya bin Yahya, Pangeran Diponegoro jadi Bakbud. Lah orang Jogja asli kok jadi Bakbud, ini piye? Jadi aneh gitu. Kalau misalnya diundang ke pondoknya ya pasti ceramahnya yang normatif. Tapi kalau kita lihat di YouTube itu ada yang ngomong kakinya Kabib, sendalnya Kabib itu lebih mulia daripada kepalanya kiai yang pakai sorban. Inilah bapak-bapak yang membuat saya itu jadi kok kayaknya bukan cucu Nabi dah yang begini. Nggak bakal cucu Nabi begini. Masih ada orang-orang tua kita yang belum tahu adanya fenomena-fenomena di tengah-tengah warga NU. Ini warga NU doang yang kena. Kalau saudara-saudara kita di Muhammadiyah itu nggak bakal kena doktrin Habib itu. Mereka nggak percaya mereka turunan Nabi dari dulu. Yang bahaya itu kita warga NU. Karena warga NU percaya dari awal mereka turunan Nabi. Kalau Muhammadiyah, Al-Irsyad wa akhwatuha itu ndak bakal kena apa-apa. Paling mereka senyum-senyum lihat video-video Mi'raj 70 kali. Emang dari dulu gua kagak percaya melu. Tapi kita sekarang warga NU ini, saya ngomong petang-petong begitu nerocos itu banyak juga yang ngomong naon eta Cina eta, yang dari Sunda ngomong opo kata orang Jawa, bahkan ada yang nganggap sesat segala macam. Ini Pak, saya dapat manuskrip, dapat Kutubung Qayyimah, ada kitabnya di abad 6 bahwa nasab mereka palsu. Ini buktinya, banyak kitab-kitabnya. Nggak percaya itu. Kan ada di dalam Al-Quran, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayina pun munfakkin, nggak berhenti. Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah. Padahal sudah ada utusan yang bacain kitab suhufan mutahharah. Kalau sekarang memanuskrip gitu, tetap aja nggak percaya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Akhirnya yang bisa baca-baca kitab juga itu berbeda-beda pendapat. Dengan adanya tesis saya ini, yang bisa baca kitab pun berbeda-beda pendapat. Kenapa berbeda-beda pendapat? Karena ada kitab yang menerangkan mereka nyambung. Kitab apa itu? Kitab setelah mereka mengaku, yang ditulis oleh mereka sendiri. Namanya kitab Al-Burqatul Musyiqah. Jadi di abad 9 Hijriah mereka ngaku turunan Nabi, bikin kitab. Saya nama Ali, bapak saya bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Sahibid Darak bin Alwi bin Al-Ghayyur bin Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Birbat bin Ali Qoli Qosam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubed ini kemudian disambungin kepada keluarga Nabi, katanya bin Ahmad bin Isa. Luhur mereka namanya Ubednya Ubed bin Isa saja, nggak ada Ahmadnya.
Luhur mereka itu Ubaid bin Isa bin Alwi. Ada yang mirip, Ahmad bin Isa, Alwinya ditaruh di belakang. Jadi Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib, kemudian bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Nabi Muhammad. Ini silsilah mardudun la yuqbalu, silsilah yang ditolak, tidak bisa diterima. Kenapa ini silsilah kabib-kabib kepada Nabi ditolak, tidak bisa diterima? Karena silsilah yang ada di kitab mereka itu namanya khobar, berita. Berita itu mahtamala sidqa wal kadhibah, sesuatu yang mungkin saja benar, mungkin saja salah. Kalau misalnya berita itu wafaqal haqqa fahada yuqbalu, kalau berita itu sesuai dengan kebenaran kenyataan, maka ini diterima. Ada berita ma khalafal haqqa fahada yuraddu, berita yang tidak sesuai dengan kebenaran, ini harus ditolak. Ada lagi ma la yu'rafu muwafaqatuhu wala mukhalafatuhu al haqqa hada yutawaqqafu, ada berita yang tidak bisa diverifikasi kebenaran dan kesalahannya, maka ini harus ditangguhkan. Kalau nasabah alwi, masuknya ini bukan dia la yu'rafu muwafaqatuhu wala mukhalafatuhu, masuknya sudah ma khalafal haqq, sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan, sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Kata ulama, berita yang ma khalafal haqqa hadza yuraddu, ini harus ditolak. Bertentangan dengan kebenaran dari mana? Bertentangan dengan 4 kebenaran. Kebenaran pertama, nasabah alwi bertentangan dengan kebenaran kesimpulan ilmiah kajian pustaka kitab-kitab nasab dari abad ke-4 sampai abad 9, bertentangan semua. Kan ini Ahmad bin Isa yang dicangkok ini adanya di abad ke-4 Hijriah, adanya di abad 4 Hijriah, dia hidup abad ke-3, meninggal abad ke-4. Maka untuk memverifikasinya kita ambil kitab abad ke-3 dan abad ke-4. Kitabnya ada, kitab sejarah-sejarah Ahmad bin Isa, anaknya berapa ada, abad ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Saya kumpulkan semua dalam teori sejarah, namanya heuristik. Apabila kita ingin meneliti sebuah peristiwa sejarah, maka harus kita lakukan pertama itu heuristik, mengumpulkan seluruh bahan-bahan sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan peristiwa sejarah itu. Karena mereka mengaku di abad 9 Hijriah, namanya Ali As-Sakron, yang diaku di abad ke-3 dan ke-4, maka kita cari kitab-kitab dari mulai abad 9 ke bawah sampai abad ke-3 dan ke-4. Saya menemukan kitabnya, ada dalam kitab nasab Siri Silsilatul Alawiyah, kemudian kitab Tahdhibul Ansab, kemudian kitab Al-Majdi, kemudian kitab Muntaqilatut Talibiyah, kemudian kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, kemudian kitab Al-Asili, kemudian kitab As-Sabatul Musan, kemudian kitab Ibnu Inabah, kemudian kitab An-Nabhah Al-Ambariyah. Itu kitab-kitab nasab. Kemudian kitab-kitab sejarah, kitab-kitab sejarah kita cari juga sejak abad ke-3, apakah sudah ada kitab sejarah yang tulis. Di situ ada Sirah Ibnu Hisham, di situ ada kitab Tarikh Baghdad, ada yang di Yaman namanya Musallam Al-Lahaji di abad ke-5,
Di Yaman juga ada Ibnu Samurah, namanya kitab Tabaqatu Fuqaha'il Yaman. Ada kitab Al-Janadi, ada kitab Al-Iqlil, ada kitab Al-Kamil fit Tarikh dan lain sebagainya. Semuanya saya baca, saya cari. Ini seorang namanya Ubaid yang ngaku anak Ahmad bin Isa. Apa bener dia anaknya Ahmad bin Isa? Boro-boro menemukan dia anaknya Ahmad bin Isa, uang-uangnya bae laka, uangnya orono, sosoknya ini tidak ada. Bagaimana bisa menemukan kesimpulan sosoknya tidak ada? Karena dia mengaku adanya di Yaman pada abad keempat. Kalau ngakunya di Yaman abad keempat, abad keempat, kelimanya sudah ada kitab yang menerangkan tentang fuqaha Yaman, namanya Ibnu Samurah Al-Ja'di. Kata kitab Ba'lawi, ini Ubaid ini imaman mujtahidan, ulama besar yang jadi mujtahid. Lah kalau misalnya mujtahid masuk dong dalam kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman. Silakan cari bapak-bapak di internet, truk Tabaqat Fuqaha'il Yaman abad kelima Ibnu Samurah Al-Ja'di. Nggak ada itu sosok Ubaid itu. Kemudian katanya dia punya apa namanya itu cucu namanya Muhammad Shahib Mirbat, pada abad ke-7 meninggalnya. Kita cari tuh di Mirbat itu ada ulama-ulama besar yang bareng dengan beliau, namanya Muhammad Ali Al-Qal'i, sama-sama meninggalnya di abad itu. Kita ambil kitab sejarah yang menerangkan Mirbat, kita dapat kitab Al-Iqlil yang menerangkan ulama-ulama di Mirbat, kita dapat kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk yang nerangin ulama-ulama di Mirbat. Yang lain disebutin, Muhammad Shahib Mirbat ini tidak disebutin. Katanya dia gurunya guru, ulama di Mirbat semua muridnya dia. Tapi kenapa murid-muridnya ada, dianya kagak ada? Karena memang itu hanya nulis-nulis saja. Kayak sekarang ini gurunya anu, ini apa namanya mendirikan NU, ini apa namanya menjadi penentu tanggal kemerdekaan Indonesia. Peristiwanya nggak begitu. Pak Anhar Gonggong mengenai bagaimana apa Soekarno apa benar malam-malam itu ke rumah Habib sebelum membacakan proklamasi, ya ndak ada. Bagaimana dia ada di rumah Habib, orang dianya habis dari Rengas Dengklok kemudian langsung persiapan membacakan apa namanya itu teks proklamasi sampai jam 6, sampai dia nggak puasa karena sakit. Ada beritanya, sejarahnya ditulis, dia sampai pagi nggak bisa tidur, salah lagi, dibuang lagi, salah lagi, ditemenin oleh orang banyak, dan tidak ada peristiwa dia ke rumah Habib minta doa, minta restu untuk membacakan teks proklamasi. Tapi kan sekarang ditulis, banyak juga akhirnya yang percaya, dibikin juga YouTube-nya. Apalagi kalau yang ngomong orang besar, yang ngomong orang gede, ulama besar, waliullah, ya orang banyak percaya. Tapi qad tabayyana rusdu minal ghai, telah jelas yang baik dan yang buruk, telah jelas sekarang mana yang benar, mana yang salah. Nasab mereka tidak terverifikasi, nasab mereka bertentangan dengan kebenaran kitab-kitab nasab. Yang kedua, nasab mereka bertentangan dengan kebenaran tes DNA. Ini yang sulit dibantah ini, qot'i ini. Kalau tes DNA itu qot'i. Kalau kita datang ke dokter, Pak dokter, darah saya periksa, golongan darah saya apa? Ada yang O, ada yang A, ada yang B, ya kan? Ada yang AB. Itu ya karena mesin yang ngitung. Kita sampelnya diambil, taruh di mesin, seret. Oh, ini golongan darah O. Begitu juga tentang tes DNA, diambil sampelnya bisa dari rambut, bisa dari darah, bisa dari ludah. Nah, ludah ini sekarang ada dengan cara ludah, tidak menyakiti kan, kalau ludah tinggal begini bisa disampel di mesin kemudian kelihatan. Itu semua bisa kebaca Pak, zaman sekarang ini. Dan
mereka ini sudah tes DNA. Tes DNA-nya hasilnya mereka bukan keturunan Nabi. Nabi Muhammad itu garis lurus lanangnya laki-laki kepada Nabi Ibrahim. Nah, setelah seluruh para sarip-sarip sayyid turunan Nabi yang ada di Timur Tengah itu dari berbagai klan itu diuji, banyak yang lulus, ribuan marga lulus jadi keluarga Nabi. Beberapa keluarga enggak lulus. Yang enggak lulus ini termasuk Ba'alwi, karena haplogrupnya Ba'alwi Kabib-Kabib ini bukan J1 tapi G. Mana G itu? Bukan orang Arab, bukan turunan Nabi Ibrahim, tapi orang Kaukasus yang ada di Asia Tengah. Itu negeri di mana dulu Ya'juj Ma'juj ya di situ. Nggak percaya ini Kiai Khalis, masya Allahnya nggak percaya ini. Lihat di YouTube. Karena sebelum isu nasab masalah Ba'alwi ini booming, itu ada juga isu nasab tentang Yahudi Khazar. Yahudi Khazar itu haplogrupnya G kebanyakan. Itu sebelum booming masalah nasab Ba'alwi, itu dunia digegerkan oleh terbongkarnya nasab Yahudi Israel. Ternyata Yahudi Israel yang selama ini mengaku turunan Nabi Ibrahim, dengan ada tes DNA ini terbongkar bahwa Yahudi Israel bukan turunan Nabi Ibrahim tapi turunan Yahudi Khazar. Eta masalah nama sudah terbukti tahun 2010-an. Itu orang-orang Yahudi yang sekarang mengaku dia ada di Palestina ini sebagai keturunan Ibrahim. Saya kembali ke tanah Palestina karena Palestina ini adalah tanah kami, tanah leluhur kami, Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah dites DNA, itu orang-orang Israel, DNA-nya G karena dia keturunan Yahudi Khazar, turunan Yahudi yang bukan turunan Nabi Ibrahim, asalnya dari kerajaan Kaukasia Khazaria yang sekarang itu Tajikistan, Turkmenistan, sekitaran itu Turki segala macam itu kebanyakan haplogrupnya G. Dihancurkan nanti karena jahat itu orang. Dia bukan orang situ, dia orang nomaden. Yahudi Khazar itu dulu sebelum masuk Yahudi orang nomaden Khazaria. Kemudian dia mencaplok daerah itu, daerah Kaukasus, kemudian dia dirikan kerajaan. Kemudian dia ketika Bizantium perang dengan Arab, dengan Islam, dia takut, akhirnya dia masuk Yahudi. Kalau dia Kristen takut diserang Islam, kalau dia Kristen takut diserang Islam, kalau dia Islam takut diserang Bizantium. Maka caranya yang aman dia masuk Yahudi Separdi. Kalau Yahudi asli itu adalah Yahudi Kan'aniyah, disebut sekarang Yahudi Mizrahi. Itu yang keturunan daripada Nabi Ibrahim dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu disebut Israel, anaknya 12. Kata mereka Yahudi Khazar, kami ini anak ke-13. Coba lihat di buku-buku sejarah, Yahudi keturunan 13. Itu dulu dipercaya aja husnudzon. Orang percaya bahwa Nabi Yakub punya anak ke-13 yang tidak diketahui. Tapi pas tes DNA sekarang mah itu udah kebongkar semua. Lah itu terjadi 2010-an tuh di dunia pendidikan, di dunia ilmiah itu sudah ketahuan. Tiba-tiba di tahun 2002, 2003 di Indonesia booming juga masalah nasab. Saya nggak ngerti ilmu DNA, ya saya ngomongnya hanya nasab. Tapi sekarang dari Badan Riset dan Inovasi Nasional kan sudah buka suara bahwa setelah diteliti dia masuk ke family tree DNA sudah didapatkan 180 orang kabib kabas. Ini ilmu pengetahuan Pak, kita serahkan pada ahlinya. Begitu pula dengan tes DNA. Saya nggak berani ngomong tes DNA sebelumnya, Kiai Sabilul Huda belum pernah ngomong saya.
Kenapa? Karena takut. Karena kalau ditanya saya nggak ngerti. Tapi sekarang ahli DNA dari Badan Riset Indonesia sudah ngomong, dia digaji negara loh, bahwa saya telusuri di dalam family tree DNA dan situs-situs jasa DNA yang lain, para kabib-kabib Ba'lawi ini mustahil keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakai bahasanya tal, nasabnya ditolak, nasabnya adalah terputus. Tidak ada mustahil, nggak ada. Tapi tes DNA berani itu para pakar-pakar DNA, karena mereka mah ilmu pengetahuan sains yang empiris yang dapat dibuktikan. Maka mereka berani ngomong bukan hanya batilun mardudun munqatiun, tapi mustahilun bi annahum min abna'i Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mustahil mereka itu cucu Nabi, anak turunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah, kalau apa namanya itu tes DNA pakarnya udah ngomong, sebenarnya udah selesai. Tinggal mau nerima apa tidak. Pasti Allah bikin sebuah skenario agar kebohongan itu terbongkar. Pasti itu. Dan ini alhamdulillahnya kita ini, terutama saya sama orang Sragen, yang mau menerima. Yang tidak mau menerima ya enggak apa-apa. Orang Nabi Muhammad ngomong bahwa Nabi Isa itu bukan anak Allah, sampai sekarang masih banyak yang percaya kok. Betul enggak? Biasa-biasa aja Pak. Jadi kalau sekarang ini jangan kita berharap semua orang kemudian akan berpindah pengetahuannya, keyakinannya seperti kita. Jangan, masing-masing aja. Konsekuensi biasa-biasa saja. Jadi kita berbeda itu biasa. Yang nggak biasa, kalau ada yang nggak percaya jangan marah, itu aja. Gimana? Kalau kita nggak percaya ada Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah, ya jangan marah. Tidak ada kebencian kita pada siapapun. Yang ada selama ini kita dibohongi, yang selama kita direndahkan. Kalau ada yang masih mau direndahkan, monggo. Tapi saya dan siapa yang bersama saya nggak mau lagi direndahin. Nasab ente nggak ada, saya lihat kagak ada apa-apanya. Mi'raj 70 kali bohong, nggak terbukti. Katanya mustahil, kagak ada. Coba orang Surabaya sekarang, mulai orang Surabaya ini katanya kenapa ada kabib-kabib dimakamin di sini. Dulu kagak ada. Ini foto tahun 80, ini foto tahun 60. Itu sudah mulai itu orang-orang Surabaya membuat teori bukti sezaman. Ini kan teori bukti sezaman memverifikasi sejarah. Kalaupun sejarah hari ini dirubah begitu rupa, tapi masih ada bukti sejaman, bos. Ini foto tahun 60, tidak ada ini makam Ba'lawi di sini. Kenapa sekarang ada? Palsu. Ini bisa ditanyakan. Kalau misalnya kita ikuti metodologi sejarah, makam Sunan Bonang di ring 1, Sunan Bonang di ring satunya diider-iderin oleh Ba'lawi. Itu dari mana zaman Sunan Bonang udah ada Ba'lawi? Kalau ini makam Sunan Bonang, pasti di sekitarnya itu orang yang dimakamkan pada saat yang sama atau setelah Sunan Bonang beberapa waktu. Dan itu abad 15, bos. Ba'lawi ke sini abad 18, 19. Kenapa sekarang ada makam di situ? Berarti apa tuh? Nah, dan rupanya Persatuan atau Perjuangan Wali Songo Indonesia Surabaya itu sudah melaporkan ke Cagar Budaya. Kita ini walaupun punya kekuatan, gayanya gaya negarawan. Datangnya juga ke Dinas Cagar Budaya. Itulah akhlak wong Jawa. Walaupun punya kekuatan tapi tidak menunjukkan kekuatannya. Biarkan musuh memperlihatkan kekuatannya, tapi kita bisa mengukurnya. Kalau mereka macam-macam baru kita itu begitu. Ini sekarang udah terbukti banyak nih makam-makam yang bisa diselamatkan. Keluarga besar Keraton Jogja sudah berhasil menyelamatkan puluhan makam-makam yang sudah dirubah namanya, sekarang sudah dibongkar. Tapi mereka senyap, akhlak wong Jawa, dan gak usah disoting-soting, yang penting kita bongkar katanya. Sudah terjadi Pak, sudah dilakukan di Jogja, alhamdulillah.
Kurang apa lagi penjelasan tentang nasab Alawi yang dipaparkan, yang diuraikan oleh Kiai Imanuddin Al-Bantani. Macamnya tak ada selah untuk keabsahan nasab Alawi. Nggak ada selah. Berbagai poin beliau ungkapkan dengan data, catatan referensi dan sebagainya. Sepertinya ini saya lihat tak terbantahkan. Tesis Imanuddin Al-Bantani mengungkap kebohongan nasab Alawi tak terbantahkan. Bagi muhibin, apa kayak namanya, kalau kalian cinta tetap kepada orang-orang yang kalian cintai, itu urusan kalian kepada Allah kelak di yaumil mahsyar. Tapi aku mengajak kepada saudaraku se-Islam, seiman, semangat salafi, kita cari selamat di dunia dan di akhirat. Bagaimana saya bilang orang-orang yang ngaku Nabi ini tidak ngawur? Saya dengar sendiri di YouTube. Apa kata dia? Wasiat Rasulullah, kutinggalkan 2 pusaka kepadamu. Apabila engkau berpegang teguh kepadanya, engkau selamat di dunia akhirat, yaitu kitabul Al-Quran dan keturunan Rasulullah, keturunan Nabi. Dipelintir. Memang suka memelintir, suka membengkokkan, apa saja dibengkokkan. Padahal hadisnya, kutinggalkan 2 pusaka kepadamu, yaitu kitabullah Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah itu adalah pribadi Rasulullah. As-Sunnah bisa juga disebut perkataan-perkataan atau hadis Rasulullah. Nggak ada urusannya sama keturunan Rasulullah. Nggak ada. Yang lebih dekat lagi, keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf adalah Fatimah binti Muhammad. Itu yang jelas. Kata Rasul apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Pribadi Rasulullah yang kita ikuti, bukan keturunan Rasulullah, nggak ada di situ. Tapi mereka pelintir. Makanya, apa saya bilang ya? Dengar mereka ceramah itu, syukur alhamdulillah ya Allah, syukur. Kau gerakkan hati Imanuddin Al-Bantani untuk membongkar kebohongan mereka, untuk membongkar dusta-dusta mereka, dongeng-dongeng mereka. Insya Allah berpihak pada yang benar, dan ini akan selesai tuntas. Walau sampai kapanpun, wahai Kiai Imanuddin Al-Bantani, sampai kapanpun ini, terus ikuti, lanjutkan perjuangan Anda. Sebagian besar umat Islam Indonesia berada dalam barisan Anda, karena kami capek dibohongi. Karena Allah Ta'ala tidak suka dengan pembohong, tidak suka dengan pendusta. Begitu juga Rasulullah dan para sahabat tidak suka dengan pembohong, tidak suka dengan pendusta. Maka kita semua mentaati Allah dan Rasulnya, tidak suka dengan pendusta, tidak suka dengan pembohong. Insya Allah Imanuddin dan rekan-rekannya istiqomah menghancurkan berbagai kebohongan di negeri ini yang menyebut-nyebut nama kemuliaan Rasulullah. Insya Allah akan terungkap seterang-terangnya, tiba titik dan saatnya. Aku hanya menyampaikan, kalian semua yang menyimpulkan. Aku hanya mengajak untuk jalan kebenaran, jalan yang lurus. Tapi kalian juga yang harus memikirkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.